Setelah mendengar keberangkatan Rasulullah menuju Mekah tadi, orang Quraisy segera menyelenggarakan musyawarah. Musyawarah untuk mengatasi bagaimana ini, apa yang harus kita lakukan. Rasulullah mau datang, Muhammad mau datang, katanya kayak gitu. Keputusannya apapun caranya, mereka hendak menghalangi orang-orang muslim yang hendak memasuki Masjidil Haram. Setelah Rasulullah dapat menghindari beberapa kabilah, ada seorang dari Bani Ka'ab memberikan informasi penting kepada beliau bahwa orang Quraisy memberangkatkan pasukan itu dan tiba di Zitua. Di samping itu ada 200 penunggang kuda di bawah komando Khalid bin Walid yang mengambil posisi di Qura al-Ghamim di jalur utama menuju Mekah. Pasukan Khalid ini berusaha untuk menghalangi orang muslim, dan beberapa penunggang kuda ini ditugaskan untuk mengawasi kedua belah pihak, dari pihak muslim maupun pihak orang Quraisy, yaitu Khalid tadi ya. Jadi upaya yang pertama untuk menghalangi adalah mengirimkan pasukan agar orang-orang muslim tidak masuk ke Masjidil Haram. Ya, di sini Khalid belum masuk Islam. Khalid bin Walid melihat orang-orang muslim sedang mendirikan sholat zuhur. Dia berkata, katanya melihat orang ini kok santai banget, nggak ada apa-apa nih, sholat biasa aja, nggak tergesa-gesa kayak gitu ya. Dia berkata, mereka pasti lengah. Andai kata kita menyerang mereka secara serentak, tentu kita bisa mengalahkan mereka. Lalu Khalid pun memutuskan untuk menyerang orang muslim saat melakukan sholat asar secara serentak. Jadi waktu sholat asar, Khalid itu melakukan penyerangan terhadap orang-orang muslim. Namun apakah terjadi? Iya, tetapi Allah itu menurunkan hukum sholat khauf. Sholat khauf itu sholat yang ketika berperang dan dalam keadaan takut ya, dalam keadaan yang darurat lah ya, sehingga kesempatan itu hilang dari tangan Khalid dan pasukan Quraisy. Jadi pada saat itulah disuruh Allah sholat khauf. Dalam keadaan berperang nanti cuman satu rakaat, nanti rakaat yang kedua disusul oleh pasukan yang lain. Jadi yang lain itu bisa berjaga, yang lain bisa sholat kayak gitu, gantian sholatnya kayak gitu. Rasulullah mengambil jalur yang sulit dan berat di antara celah-celah gunung, membawa para sahabat ke arah kanan, melewati Al-Hamsh menuju Saniyatul Murar sebelum turun ke Hudaybiyah. Beliau tidak melewati jalan utama menuju Mekah yang melewati Tanim, atau beliau tidak mengambil jalan ke arah kiri. Setelah Khalid bin Walid dan pasukannya melihat kepulaan debu yang ditinggalkan orang muslim, dia menyadari bahwa mereka telah lolos. Khalid bin Walid kan di jalur utama, Rasulullah tidak melewati jalur itu. Kayak gitu. Jadi nggak ketahuan kalau Rasulullah ini, mereka pikir Rasulullah tuh melewati jalur utama, tetapi ternyata tidak, melewati celah-celah gunung. Itu taktik Rasulullah, kan nggak bisa dilihat kan, tahu-tahu udah nyampe aja gitu. Kita melihat tadi ya kepulan asap akibat kaki pasukan muslim ya yang ikut tadi, maka mereka merasa orang-orang muslim itu sudah berhasil, dan secepatnya Khalid tadi kembali ke Mekah dan memperingatkan orang Quraisy. Rasulullah pun meneruskan perjalanan. Setelah tiba di Saniyatul Murar, ontanya menderum. Jadi onta milik Rasulullah itu tahu tujuan berhenti di mana, itu sudah Allah yang atur ya. Jadi ontanya menderum. Orang-orang berkata, biarkan ia istirahat sebentar.
Lalu onta itu beliau suruh lagi bangkit. Mereka berkata, Al-Qaswah tetap menderum, Al-Qaswah tetap menderum, katanya gitu. Gak mau berdiri. Rasulullah pun bersabda, tidaklah Al-Qaswah menderum dan tidaklah tindakannya itu atas kehendaknya sendiri, tetapi dia ditahan malaikat yang dulu menahan pasukan gajah. Jadi ada malaikat ternyata yang membuat Al-Qaswah tadi tidak mau berdiri ya. Iya, nggak mau diri ya. Kemudian beliau bersabda, demi yang diriku ada di tangannya, jika mereka meminta kepadaku suatu rencana untuk menghormati apa-apa yang telah disucikan Allah, tentu aku akan memberikannya. Kemudian beliau membentak Al-Qaswah hingga bangkit. Lalu berjalan lagi hingga memasuki ujung Hudaybiyah. Di dekat sebuah kolam, ya supaya mau bangkit, perjalanan masih panjang, belum sampai kata Rasulullah. Tapi pasti ada hikmah kenapa Al-Qaswah itu terus menderum ya. Lalu berjalan lagi hingga memasuki ujung Hudaybiyah di dekat sebuah kolam yang di sana hanya terdapat sedikit air. Orang-orang mengambilnya sedikit-sedikit namun tetap tidak mencukupi. Mereka mengadukan rasa haus kepada Rasulullah. Setelah itu beliau memungut anak panah dari tabungnya lalu memerintahkan agar anak panah itu ditancapkan di kolam tersebut dan air pun memancar deras. Demi Allah, mereka terus-menerus mengambil air itu hingga mereka puas. Jadi tancapan anak panah tadi melalui tangan Rasulullah ya yang yang sudah atas kehendak Allah pasti ya, diberkahi oleh Allah. Itu akhirnya air yang tadinya nggak cukup, kan banyak kan pasukan muslim, akhirnya tercukupi.